Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB didirikan di San Francisco pada 24 Oktober 1945 setelah konferensi Dumbarton Oaks di Washington, D.C. Sejarah PBB. Sebelum terbentuknya PBB, organisasi sejenis sudah ada sejak 1920, yaitu Liga-Liga Bangsa atau LBB. Namun, LBB gagal menjaga perdamaian dunia pada saat itu, Perang Dunia I, yang menjadi tugas utamanya. Gagasan awal terbentuknya PBB berasal dari Human Rights Declaration, yaitu sebuah gagasan F.D. Roosevelt yang berisi tentang HAM. Pada tanggal 14 Agustus 1941, diadakan pertemuan di atas kapal di Teluk Fontland yang menghasilkan Atlantic Charter, Piagam Atlantik. Inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya PBB. Hingga akhirnya pada tanggal 24 Oktober 1945, melalui Piagam Perdamaian dengan peserta konferensi sebanyak 50 negara, lahirnya PBB. Lalu, selanjutnya ada strategi global PBB terhadap perlawanan terorisme. Pilar ke-1, menciptakan kondisi yang kondusif dalam penyebaran terorisme. Pilar kedua, mencegah dan memerangi terorisme. Pilar ketiga, membangun kapasitas negara dalam mencegah dan menerangi terorisme dan memperkuat peran PBB. Yang keempat, menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia dan aturan hukuman. Lalu, selanjutnya, ada tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yang pertama itu, menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Mengembangkan hubungan persahabatan antara bangsa berdasarkan penghormatan terhadap prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri, dan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat lainnya untuk memperkuat perdamaian universal. Lalu melindungi lingkungan, membina pembangunan ekonomi dan sosial, atau melakukan kerjasama untuk menyelesaikan permasalahan internasional dalam bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, atau kemanusiaan, dan mendorong penghormatan hak asasi manusia atau HAM dan kebebasan dasar bagi semua tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama. Lalu menjadi pusat untuk menyelaraskan tindakan antar bangsa dalam mencapai tujuan-tujuan bersama ini. Dan bantuan kemanusiaan, kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata. Lalu memajukan dan mendorong penghormatan hak asasi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang beberapa tokoh yang pernah menjabat sebagai sekjen PBB. Yang pertama itu Trygve Lie dari Norwegia. Yang kedua ada Dag Hammarskjöld dari Swedia. Yang ketiga ada Wutan dari Burma. Yang ketiga ada Kurt Waldheim dari Austria. Yang kelima ada Javier Pérez de Cuéllar dari Peru. Yang keenam ada Boutros Ghali dari Mesir. Yang ketujuh ada Ban Ki-moon dari Korea. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi PBB. Struktur organisasi PBB itu ada alat kelengkapan PBB. Alat kelengkapan PBB terbagi menjadi dua, yaitu badan-badan pokok dan badan-badan khusus. Saya akan menjelaskan tentang beberapa badan-badan pokok. Badan pokok itu ada Dewan Keamanan. Tujuannya untuk membantu mencapai dan menyelesaikan konflik di dunia, mengawasi wilayah sengketa, merupakan pusat kegiatan PBB, bertanggung jawab atas terselenggarakan perdamaian dan keamanan internasional, bersidang sedikitnya 1 kali seminggu. Lalu ada Majelis Umum, lalu ada Dewan Ekonomi Sosial, yaitu terdiri dari beberapa organisasi khusus yang mengenai bidangnya masing-masing. Yang ketiga ada Dewan Perwakilan, menjalankan pemerintahan atau pengawasan bagi daerah mandat, membina rakyat suatu daerah ke arah pemerintahan sendiri. Yang kelima ada Mahkamah Internasional, dan yang terakhir ada Sekretariat.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.